Dia mengganti topengnya setiap hari, menyamar sebagai seorang profesor, lalu menyusup ke sekolah elit untuk mengajar. Namun alasannya melakukan hal ini adalah untuk menculik siswi di sekolah elit ini. Karena gadis-gadis di sini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat kaya. Meskipun gadis-gadis ini ditemani pengawal, namun hal ini tidak mengganggu rencananya. Setelah pelajaran berakhir, dia menipu gadis kecil bernama Mary ke kantor. Lalu saat lawan berbalik, dia segera menutup mulutnya dan menyuntikkan obat bius dengan cepat. Akibatnya, dalam perjuangan, Mary berhasil merobek topeng wajahnya. Tak lama kemudian, gadis itu pingsan. Dengan cepat dia merekatkan kembali bagian yang robek dengan lem. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Dia dengan gugup membelakangi tubuhnya dan menutupi setengah wajahnya dengan tangan. Guru melihat gadis itu terbaring di tanah. Dengan tergesa-gesa ia berlari ke sana dan bertanya apa yang terjadi. Pria itu mengatakan bahwa Mary tiba-tiba pingsan. Sambil berbicara, dia memanfaatkan kesempatan untuk mundur ke belakang dan mengunci pintu. Lalu dia mengambil kabel dan mencekik guru wanita itu dengan keras. Kemudian dia membuka kotak yang terbuat dari casing komputer. Dia memasukkan gadis kecil Mary ke dalamnya dan menutup pintu kotak. Dia keluar dari sekolah di depan mata semua orang. Tak lama kemudian, inspektur wanita yang sedang bertugas menemukan jenazah guru wanita. Dia segera memanggil petugas keamanan untuk mengamankan sekolah. Namun sudah terlambat. Perampok telah berhasil melarikan diri dengan mobil. Petugas keamanan segera keluar. Namun tidak ada yang melihat lampu belakang mobilnya. Yang lebih mengherankan adalah, perampok tidak meminta tebusan seperti keluarga gadis kecil itu. Dia mulai melepaskan topengnya terlebih dahulu. Kemudian masuk ke kamar tempat Mary ditahan. Merekam suara permintaan tolong. Kemudian menelepon inspektur terkenal setempat, Morgan. Langsung mengaku sebagai penculik. Juga memutar rekaman suara Mary untuk lawan bicara. Kebiasaan profesional Morgan segera menyalakan perekam. Dan bertanya bagaimana penculik tahu nomor teleponnya. Namun penculik menggunakan fitur modulator suara. Bahkan menyebutkan sesuatu yang tidak ingin diingat oleh inspektur Morgan. Ternyata beberapa tahun yang lalu, Morgan untuk menangkap seorang penjahat. Hasilnya, dalam proses penangkapan, dia memberikan perintah yang salah. Hal ini menyebabkan rekannya jatuh ke jurang bendungan. Mobil tergantung di atas jembatan. Namun Morgan terlalu tergesa-gesa untuk menyelamatkan rekannya. Dan memerintahkan bawahannya untuk menggantung mobil dengan tali pada cakram rem. Tidak disangka, tindakan ini langsung membuat mobil jatuh. Rekan kerja juga tewas seketika di jurang yang dalam. Juga karena kesalahan penilaian kali ini, Morgan juga dipecat dari departemen kepolisian. Kemudian penculik berkata lagi, dia ingin bermain permainan kucing dan tikus dengan Morgan. Jika dia bisa menangkap dirinya dalam 3 hari, maka mungkin ada harapan bagi gadis kecil Mary untuk selamat. Dia juga mengatakan bahwa dia telah meletakkan hadiah di kotak surat di depan rumahnya. Asalkan malam ini mengirimkan hadiah, dikirim ke rumah orang tua Mary, maka dia akan memiliki kesempatan untuk ikut dalam penyelidikan kasus ini. Karena ayah Mary adalah kepala kepolisian. Morgan segera keluar dan memeriksa sekeliling setelah menutup telepon. Tidak melihat orang yang mencurigakan. Dia pun membuka kotak surat, dan menemukan sepatu seorang gadis kecil. Kemudian malam itu dia membawa sepatu itu ke rumah gadis itu. Anak kepala kepolisian diculik, ini adalah masalah besar. Media dan polisi masing-masing datang dengan cepat. Morgan memberikan sepatu itu kepada ayah gadis itu. Kepala polisi langsung melihat bahwa itu adalah sepatu yang dipakai oleh putrinya. Kemudian dia memanggil Morgan ke rumahnya. Mereka mendiskusikan detail kasus tersebut. Mereka menemukan bahwa penculik ini sangat cerdik dan menakutkan. Penculik tidak meninggalkan sidik jari sedikit pun saat melakukan kejahatan. Hal ini membuat penyelidikan polisi menjadi lebih sulit. Saat itu, Lisa yang duduk di sofa mendengar percakapan mereka. Dia segera berdiri dan mengungkapkan tebakannya. Dia mengatakan dari cara bicara penculik, pasti itu profesor yang mengajar kursus komputer. Namun dia menculik gadis itu tanpa meminta uang tebusan. Tindakan ini agak aneh. Kasus ini memiliki terlalu banyak keanehan. Kepala polisi kemudian berkata bahwa karena penculik sudah menghubungi Morgan, maka kasus ini akan ditangani sepenuhnya oleh Morgan. Dia sengaja membuat Lisa menjadi pasangan Morgan. Tanpa disadari, sebuah konspirasi sedang merayap mendekat. Untuk menemukan identitas sebenarnya dari penculik, Morgan dan mereka kembali ke sekolah untuk mencari petunjuk. Namun mereka tidak menyangka penculiknya sangat cerdik. Dia berhasil membobol komputer pemantauan sekolah. Setiap gerakan Morgan dan Lisa diamati dengan cermat. Pada saat itu, Morgan tiba-tiba melihat bingkai kosong tergantung di dinding. Ini berarti seharusnya ada foto di sini. Kemungkinan besar ini adalah petunjuk yang ditinggalkan penculik untuk Morgan. Kemudian dia mulai menonton rekaman pemantauan. Menemukan bahwa posisi ini di papan tulis sebenarnya juga memiliki foto. Dengan membandingkan rekaman dan kenyataan, akhirnya menemukan foto yang hilang dari dinding. Orang ini adalah seorang pilot pada masa Perang Dunia Kedua. Namun saat dia bersiap untuk memperbesar foto untuk dilihat, tiba-tiba gambar langsung beralih ke ruangan lain. Dan ada juga foto pilotnya di dalamnya. Morgan menduga ini pasti rumah si penculik. Mungkin Mary dibawa ke sini. Ini tanpa ragu adalah petunjuk penting. Langsung setelah itu, dia menemukan sebuah nama di sebuah folder. Di atasnya tertulis Johnson. Sepertinya ini adalah nama si penculik. Kemudian Morgan melanjutkan memutar kamera. Sebuah botol obat menarik perhatiannya. Dia memperbesar gambar untuk melihat lebih jelas. Menemukan alamat pengiriman. Setelah mendapatkan alamat, polisi segera berangkat ke rumah Johnson. Namun, Morgan yang PK tahu betul. Ini kemungkinan besar adalah petunjuk yang sengaja ditinggalkan oleh penculik.
Dia juga merasa ada firasat buruk. Kemudian mereka tiba di rumah Johnson. Morgan menemukan banyak foto dan peta di Johnson, termasuk situasi dan jejak pergerakan gadis kecil Mary. Semuanya ditandai dengan jelas dan teliti. Mereka juga menemukan sebuah alat yang membungkus telapak tangan. Alasannya tidak ada sidik jari di tempat kejadian. Sepertinya digunakan alat ini untuk mengatasinya. Meskipun menemukan alamat Johnson, tapi itu hanya mengetahui nama penculik. Bahkan tidak jelas seperti apa penampilannya. Penyelidikan kasus sampai di sini tanpa petunjuk. Tanpa disadari, penculik Johnson sedang berlayar diat di dermaga. Mary juga ditahan di kapal pesiar ini. Gadis itu juga mengenali suara guru. Johnson memperingatkan gadis itu untuk patuh dan taat. Dia tidak akan menyakiti gadis itu. Juga memperingatkan agar jangan berpikir untuk melarikan diri karena ada kamera pengawas di sini. Sementara di sisi lain, Morgan berada di rumah Johnson. Menemukan sebuah novel misteri yang diadaptasi dari kisah nyata. Dan sekarang modus operandi Johnson juga sangat mirip dengan metode dalam novel. Sepertinya dia ingin membuat isi novel menjadi kenyataan, agar bisa dikenang selamanya. Alasannya mengapa meminta bantuan Morgan untuk menyelidiki kasus ini. Karena Morgan dulu sangat terkenal sebagai detektif handal. Hal ini juga dapat membuat kasus ini cepat tersebar di media. Kemudian Morgan berkata lagi, seperti penculik yang memiliki motif kejahatan dalam hatinya, harus memenuhi kebutuhan mentalnya, melakukan segala cara untuk memperbesar kesulitan kasus ini, sehingga Mary tidak akan dalam bahaya dalam waktu dekat, dan memberikan mereka lebih banyak waktu untuk penyelamatan. Maka Morgan mengumpulkan berbagai media besar, khususnya mengundang wartawan untuk konferensi pers nanti, memperkenalkan kesulitan kasus ini. Tidak disangka Johnson juga sedang menonton berita. Dia merasa bangga dalam hatinya. Sepertinya dia akan terkenal. Tanpa disadari gadis itu saat ini sedang melakukan sesuatu yang akan membuatnya terkejut. Dia pertama-tama melepas radio komunikasi. Kemudian dia menghubungi penculik dan mengatakan bahwa dia ingin buang air kecil. Kemudian, dia mengambil alat elektromagnetik dari dalam dan memegangnya di telapak tangannya. Tak lama kemudian, penculik membuka pintu. Gadis itu memanfaatkan kesempatan saat pria itu tidak memperhatikannya. Dengan sengaja melemparkan alat elektromagnetik ke atas kompor gas. Kemudian dia masuk ke toilet dan membuka tirai. Melihat ada orang memancing di tepi pantai. Dia juga menghitung waktu yang dibutuhkan untuk berenang ke tepi pantai. Kemudian dia berbaring di atas pintu toilet. Dan menunggu dengan tenang ledakan elektromagnetik. Mendengar suara ledakan keras, kompor gas langsung menyala. Gadis itu memanfaatkan saat penculik sibuk memadamkan api. Dia segera mendorong pintu toilet dan melarikan diri. Dia langsung berlari ke dek dan melompat ke air tanpa ragu. Sambil berteriak minta tolong, dia berenang dengan keras ke tepi pantai. Pada saat yang sama, penculik berhasil memadamkan api besar. Dan segera keluar. Pemancing di tepi sungai melihat seorang gadis meminta pertolongan. Dia meninggalkan tongkat pancingnya dan berlari mendekat. Namun ketika dia hampir sampai ke gadis itu, ternyata penculik menembak mati pemancing dari kejauhan. Gadis kecil itu merasa putus asa. Akhirnya, penculik kembali menariknya ke atas. Penculik berkata, karena kamu tidak mendengarkan. Itulah yang menyebabkan kematian orang yang tidak bersalah. Gadis bernama Mary merasa semakin bersalah setelah mendengar kata-kata itu. Kali ini, dia menjadi lebih patuh dan tidak melawan. Tak lama kemudian, polisi juga menemukan jasad pemancing. Mereka juga menemukan pakaian Mary di tepi sungai. Hal ini membuat Morgan semakin khawatir. Sepertinya Mary mungkin telah diculik. Kemudian polisi mengirimkan beberapa perahu karet untuk melakukan pencarian di air. Namun meskipun telah melakukan pencarian lama, mereka tidak menemukan jasad Mary. Rekan Morgan, Lisa, menduga penculik tidak mungkin begitu saja menyerah. Kartu as ini di tangan. Jadi, kemungkinan besar Mary masih hidup. Namun, ada satu pertanyaan yang membuat Lisa bingung. Mengapa penculik memilih Mary sebagai target? Di perjalanan pulang, Morgan mengatakan bahwa kepala polisi bukanlah pejabat tinggi. Apakah Mary hanya korbannya? Mungkin dia memiliki target lain. Ternyata dugaan Morgan benar. Karena Mary memiliki teman baik di sekolah. Anak laki-laki ini adalah putra presiden. Mereka sering menggunakan perangkat lunak enkripsi untuk berkomunikasi. Saat mereka berada di kelas komputer di sekolah. Saat Morgan dan timnya menyelidiki, mereka menemukan perangkat lunak enkripsi ini. Namun karena tidak memiliki kata sandi, mereka menunda. Tanpa disadari, penculik Johnson telah meretas sandi Mary. Dia terus menggunakan nada bicara Mary. Berbicara dengan anak laki-laki untuk menggodanya keluar. Bahkan mengatakan bahwa sekarang hanya mempercayainya. Meminta anak laki-laki untuk tidak memberitahu siapapun tentang janji pertemuan mereka. Jangan memberitahu siapapun tentang pertemuan mereka. Anak laki-laki tidak meragukan apapun. Dia diam-diam melarikan diri saat pengurus tidak memperhatikan. Di perjalanan, dia berhasil menghindari semua kamera pengawasan di rumah. Morgan mengetahui bahwa anak laki-laki adalah teman terbaik Mary. Dia kemudian pergi ke rumah presiden dengan mobilnya. Ingin berbicara dengan anak laki-laki. Namun ditolak oleh pengurus secara langsung. Pengurus mengatakan bahwa keamanan rumah telah diperketat. Tidak ada yang diizinkan masuk. Namun Morgan tidak segera pergi. Dia dan rekannya Lisa duduk di mobil memantau. Karena dia selalu merasa bahwa malam ini mungkin akan terjadi sesuatu yang buruk. Saat itulah, dua polisi patroli lewat. Meminta dia untuk tidak berhenti di sana. Morgan segera menunjukkan identitasnya. Setelah memberi salam, dua polisi langsung mengemudi ke tikungan. Melihat seseorang berdiri di jalan, pikir itu minta bantuan. Lalu membuka jendela mobil untuk bertanya.
langsung ditembak mati oleh Johnson dengan 2 tembakan. Kemudian Johnson datang dengan mobil polisi. Di depan rumah anak laki-laki itu. Adegan ini menarik perhatian Morgan. Lisa juga melihat anak laki-laki itu keluar. Dia baru saja masuk ke telepon umum. Johnson keluar dari mobil polisi dan menuju telepon umum. Morgan dengan yakin mengatakan bahwa orang itu adalah penculik. Lisa tanpa ragu langsung menginjak gas dan melaju ke depan. Johnson dengan cepat mundur ke mobil polisi. Membuka pintu mobil dan langsung menembak dengan keras ke arah lawan. Masuk ke dalam mobil dan bersiap untuk melarikan diri. Morgan melihat lawan ingin melarikan diri, membiarkan Lisa segera menembak ban mobil hingga pecah. Akhirnya Lisa ragu beberapa detik. Namun beberapa detik itu berhasil membuat Johnson melarikan diri. Namun Morgan sudah melihat dengan jelas wajah penculik Johnson. Sekarang yang paling penting adalah menemukan tempat persembunyian Johnson. Semakin lama, Mary akan semakin berbahaya. Setelah mengalami kejadian ini, anak laki-laki juga menyadari kesalahannya. Lisa juga berjanji padanya bahwa dia pasti akan menyelamatkan Mary. Tanpa disadari, perubahan selanjutnya akan membuatmu semakin tak terbayangkan. Johnson yang gagal dalam penculikan sangat marah kembali ke kapal pesiar. Dia mengambil pistol dan memutuskan untuk membunuh Mary. Hasilnya, ketika pintu dibuka, Mary sudah tidak ada. Johnson terlihat bingung. Dia tidak mengerti bagaimana Mary bisa melarikan diri. Sisi lain, polisi setelah mencari sepanjang malam juga tidak menemukan rute pelarian Johnson. Lisa juga merasa sangat menyesal. Jika tidak karena dirinya ragu selama beberapa detik, para penculik tidak akan kabur. Morgan hanya ingin menghibur Lisa. Rekan kerja tiba-tiba melaporkan bahwa penculik menelepon. Penculik Johnson mengatakan agar mereka menyiapkan berlian senilai 10 juta. Dan harus berupa berlian berkualitas tinggi. Mereka akan diberi waktu setengah hari untuk menyiapkan. Pukul 4 sore dia akan menelepon lagi. Karena waktu percakapan terlalu singkat, juga tidak mungkin melacak lokasi panggilan. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti petunjuk dan menyiapkan berlian. Tidak lama kemudian, jam 4 sore tiba. Penculik Johnson kembali menelepon. Mereka meminta Morgan pergi ke sana dalam 20 menit. Ke tempat bernama Watergate Building. Lalu pergi ke meja depan untuk mengambil sebuah paket. Semua polisi mulai bergerak besar-besaran untuk mengepung Watergate Building. Morgan juga pergi ke meja depan dan berhasil mengambil paket tersebut. Ponsel di dalam juga tiba-tiba berdering. Kemudian memberinya lokasi lain sekali lagi. Meminta dia tiba dalam 15 menit. Morgan segera memberitahu rekannya untuk mendukung. Namun Morgan baru saja tiba di tempat ini. Telepon di telepon booth di sebelah juga berdering lagi. Perampok meminta Morgan pergi ke tempat lain dalam 12 menit. Begitu saja, tidak diketahui berapa banyak tempat yang telah diganti. Di tempat terakhir, dia tiba di stasiun kereta api. Morgan juga mengikuti petunjuk lawan dan masuk ke sebuah gerbong. Lisa juga mengikuti dengan cepat pada saat krusial. Kemudian meminta Morgan memecahkan kaca mobil sebelah kiri. Lalu melemparkan berlian keluar. Morgan juga melihat seorang pria berdiri di samping lintasan. Dia segera menunjukkan identitas polisi dan memerintahkan semua orang untuk berbaring. Tiba-tiba dia menembak ke arah jendela. Kemudian melemparkan berlian keluar. Meskipun harus diakui, kecerdasan perampok tersebut sangat tinggi. Dengan begitu, Morgan sama sekali tidak bisa menangkapnya. Dan tidak tahu dia kabur kemana. Tapi dia masih meremehkan kemampuan Inspektur Morgan. Setelah pulang, dia dan Lisa melanjutkan pembahasan detail. Morgan mengatakan dia tidak pernah membayangkan Johnson benar-benar akan meminta tebusan. Tetapi yang membuatnya lebih tidak terduga adalah Johnson malah datang sendiri. Lisa langsung pingsan setelah pintu dibuka dengan tongkat listrik. Dan juga mengancam Morgan. Untuk mengetahui keberadaan gadis kecil, serahkan senjata di tangan. Kemudian Johnson mulai berbicara kacau. Morgan juga menyadari bahwa lawannya agak tidak normal. Dia memukul kepalanya dan mengatakan dia benar-benar tidak berguna. Bahkan tidak bisa menjaga seorang gadis kecil. Sekarang satu-satunya kartu as di tangannya telah hilang. Namun pada saat itu, Morgan sangat tenang. Tetapi mendengarnya membuatnya bingung. Morgan kemudian melanjutkan dan mengatakan, "Kamu sudah mendapatkan uang tebusan 12 juta. Apalagi yang tidak kamu puaskan?" Johnson terdiam sejenak setelah mendengarnya. Kemudian Morgan bertanya lagi, mengingat sudah mendapatkan uang tebusan.